Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Perkenalkan, saya Usaibah Fauzianisa dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Pamulang. Di video ini, saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Hadis Pendidikan yang berjudul Menuntut Ilmu dalam Islam dengan hadis dan keutamaannya. Agama Islam diturunkan sebagai kasih sayang bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berilmu saja. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan manusia agar tidak pernah berhenti belajar selama hidupnya, melalui Al-Quran, Sunnah, maupun hadis tentang menuntut ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diutus oleh Allah untuk memperbaiki kehidupan manusia melalui ilmu dan pengetahuan. Beliau menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu serta beriman kepada Allah dapat membentuk akhlak yang baik, sehingga bisa mengasihi serta menyayangi alam semesta ini. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering menjumpai orang yang memanfaatkan ilmunya untuk sesuatu yang tidak baik. Mereka adalah golongan manusia dengan akhlak yang buruk, yang dapat merugikan manusia dan makhluk hidup lain di sekitarnya. Fenomena seperti ini dapat muncul karena adanya ketidakseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu agama atau ilmu akhirat. Seperti yang diungkapkan Abu Zakaria An-Anbari rahimahullah, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Manusia yang memiliki pengetahuan luas tapi tidak disertai dengan ilmu agama sama sekali, mereka cenderung melakukan kerusakan di bumi. Itulah mengapa ilmu agama, adab, dan akhlak yang baik harus diajarkan sedari kecil. Lalu ada hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama, dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Hadis ini menekankan bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa Islam menghargai pengetahuan dan memotivasi umatnya untuk terus belajar. Lalu yang kedua, ada hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Keutamaan menuntut ilmu di sini dijelaskan dengan jelas bahwa Allah memberikan kemudahan dan balasan yang besar bagi mereka yang berusaha mencari ilmu. Dan ini menunjukkan bahwa usaha dalam pendidikan sangat dihargai dalam pandangan Allah. Adapun manfaat-manfaat menuntut ilmu. Yang pertama, meningkatkan kualitas diri. Dengan ilmu, seseorang dapat memperbaiki diri dan memperluas wawasan. Yang kedua, memperoleh ridha Allah atau ridha Allah. Menuntut ilmu adalah sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, memberikan manfaat kepada orang lain. Ilmu yang bermanfaat dapat digunakan untuk membantu orang lain dan di sekitar kita. Ilmu yang bermanfaat adalah amal jariah yang tidak akan pernah terputus walaupun kita meninggal nanti. Lalu
Selanjutnya adalah keutamaan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada spiritual religius. Ilmu dianggap sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ilmu, seseorang akan memahami ajaran agama lebih baik dan dapat menjalankan syariat dengan bijak. Yang kedua, pengembangan diri. Menuntut ilmu membantu individu untuk meningkatkan kualitas diri, baik dalam aspek moral maupun intelektual. Ini penting dalam membentuk karakter yang baik dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, manfaat sosial. Ilmu yang diperoleh bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif kepada lingkungan dan masyarakat. Dengan ilmu, seseorang dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang keempat, kemajuan peradaban. Ilmu pengetahuan berperan penting dalam kemajuan peradaban. Di dalam dunia yang terus berkembang, menuntut ilmu adalah cara untuk mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi dengan perubahan. Lalu yang kelima, yang terakhir, mendapatkan balasan dari Allah. Hadis yang menyatakan bahwa Allah akan memudahkan jalan bagi mereka yang mencari ilmu adalah pengikat akan janji atau pengingat akan janji kebaikan dari Allah. Ini menjadi motivasi yang besar bagi setiap muslim untuk tidak pernah berhenti belajar. Baik, dari pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa menuntut ilmu dalam Islam bukan hanya sebuah anjuran, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini ditegaskan dalam beberapa hadis yang menyatakan bahwa mencari ilmu adalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadis yang menyebutkan menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Allah, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Menunjukkan betapa besarnya nilai pendidikan dalam pandangan Islam. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.